Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabum Film Cadel. BTW selamat Hari Raya Idul Adha 2025 ya Lur ya. Semoga sehat-sehat lah ya dan makin lancar rezekinya kalian semua Lur. Amin ya robbal alamin. Yang lagi nyate-nyate kambing sapi, hati-hati kolesterol kalau kebanyakan ya. Kalau yang nggak bisa nyate karena nggak dapat jatah ya, Indomie aja Lur, nggak apa-apa Indomie aja ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kerja ngeluh capek, nganggur ngeluh stres, terus ente maunya apa? Kali ini kita akan mengidul film bergenre action thriller yaitu Wheelman tahun 2017. Mengisahkan seorang supir khusus pekerjaan kriminal yang malam itu mengantarkan dua perampok bank. Namun tiba-tiba dia ditelepon sosok misterius agar meninggalkan kedua perampok itu dan membawa kabur uangnya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan laknat dari dulurku Rizky Brewo ya. Cak, kalau makan bakso pakai kuah cendol enak nggak ya? Kurang Lur. Tambahkan 2 sendok racun tikus. Monggo skecaaken. Let's go, let's go! Hey! Hello? Where's Clay? Cole is driving. Pada suatu malam di Amerika, seorang supir khusus pekerjaan kriminal, sebut saja sesuai nama aktornya yaitu Frank, akan menjalankan misinya seperti biasa menggunakan mobil yang diberikan oleh montirnya yaitu BMW E46 hitam dengan bagasi warna merah. Frank bekerja di bawah manajernya yaitu Clay. Jadi Frank tidak pernah tahu misinya untuk ngantar siapa dan tujuannya apa Lur. Frank hanya mengikuti arahan dari Clay karena Clay lah yang mengurus detail misinya ke seorang handler atau orang yang memakai jasanya Frank. Dan inilah sopir. It's got a red trunk. Yeah, it's a non-recognizable. Saat OTW menuju titik jemput, karena masih belum diberitahu kemana tujuan akhirnya, Frank pun mencoba menelpon Clay tapi tidak diangkat. Setelah itu Frank menerima telepon dari anaknya yaitu Katie yang masih berumur 13 tahun dan pamit pergi party dengan teman-temannya sampai jam 1 dini hari. Tanpa banyak omong, Frank pun langsung melarangnya dan menyuruhnya tetap berada di rumah karena Katie akan berangkat dengan cowoknya bernama Ryan yang berusia 17 tahun. Lagi pula Katie masih kecil dan masih harus dalam pengawasan ortu. Akan tetapi biasalah karena baru puber ya kan, Katie pun kekeh akan tetap berangkat dan langsung mematikan teleponnya. Somebody call me about parking. The phone, call me back, come on. No Ryan. Dad! This again, you screwed up with Ryan last. Sweetheart, you're 13, you don't have to go, you can stay home. You're Kate. Sesampainya di lokasi yang sudah ditentukan, Frank pun menjemput 2 orang dan yang rambut mohak ngeselin banget Lur. Dia nanya soal-soal pribadi Frank, mulai dari namanya sampai apa isi bungkusan di sebelah Frank, padahal cuma isi makanan doang. Untungnya Frank masih bisa menahan emosi dan tetap bekerja secara profesional. Lalu sesampainya di titik selanjutnya yaitu sebuah bank, mereka berdua pun turun dan mulai menjalankan misi perampokan. Sedangkan salah satu senapan AK-47 yang mereka bawa ditinggalkan di dalam mobil. Akan tetapi tak lama kemudian Frank ditelepon oleh sosok misterius yang keterangannya berada di luar area. Bisa jadi telepon itu berasal dari luar negeri, beda kota, atau memang sinyalnya lagi jelek. Tapi kita sebut saja orang ini dengan Sukirman ya Lur. Bapak Sudirman? Sukirman saya. Sukirman? Supriman. Supriman? Sujiman. Dia mengaku sebagai orang yang menggunakan jasa Clay, sedangkan 2 perampok itu adalah anak buahnya. Ketika Frank menanyakan kemana tujuan akhir misi ini, Sukirman pun malah membahas masa lalu Frank yang pernah dipenjara karena suatu insiden kebakaran gudang. Setelah itu Sukirman menyuruh Frank agar jangan menerima telepon dari siapapun selain nomor Sukirman. Sukirman juga meminta Frank segera gaspol mobilnya setelah 2 perampok itu menaruh tas hasil rampokan bank di bagasi. Karena Sukirman mengaku jika dia sudah menyuruh kedua perampok itu untuk membunuh Frank. Awalnya Frank menolak, tapi karena khawatir kedua perampok akan benar-benar membunuhnya, Frank pun langsung kabur meninggalkan mereka ketika tas sudah dimasukkan ke bagasi.
They're gonna kill you. Where's Clay? I told them to kill you. What did you do for that warehouse fire? Guessing your ass is a little tender and you won't. I'm in the bank right now. I need the drop. I don't have the drop. Let's go, let's go! Hank! Hello, hello? Where's Clay? Call his driver. Now that I know you're the kind of guy Hey, that can do hey! a few things. Face! Anehnya seakan-akan Sukirman hanya mempermainkan Frank karena Sukirman tertawa mengetahui Frank yang benar-benar meninggalkan kedua perampok itu. Frank juga terpaksa harus mengikuti perintah Sukirman karena diancam akan disakiti jika tidak menurut. Di lain sisi, Clay belum bisa dihubungi dan Frank juga masih belum tahu kemanakah tujuan selanjutnya. Setelah itu Sukirman menyuruh Frank menepi dan menghitung jumlah uang di bagasi yang ternyata sebesar 230 ribuan dolar atau sekitar 3,7 M lur. Lalu Frank mendapat SMS dari nomor tak dikenal yang kita panggil saja Pak Ijo, yaitu sebuah ancaman jika Frank dan Clay akan mati. Pak Ijo juga mencoba nelpon tapi langsung di-reject oleh Frank sesuai perintah Sukirman yang hanya boleh mengangkat telepon darinya saja. Setelah itu Frank kembali menerima telepon Sukirman yang menyuruhnya segera ke stasiun Chandler. Tak lama kemudian Katie juga menelpon untuk memberitahu jika dia sedang di rumah dan tidak jadi pergi ke pesta. Namun besok Katie akan pergi ke rumah ibunya yang juga mantan istri Frank bernama Jessica. Frank pun marah besar karena besok adalah waktu jalan-jalannya bersama Katie dan ternyata sekarang Katie sedang bersama Ryan di rumah. Apa nggak mumet pikiran Frank ya kan? Udah anaknya berduaan sama cowok di rumah, Clay juga tidak kunjung mengabari tentang misi ini pula lur. I want you to drive there. Hey, who is that? Is that Ryan? Phone. Put him on the phone. I called Mom. I'm going over there tomorrow. Okay. I already called her. Son of a kid. Hey, what's up? Did Janelle call you right back? Akhirnya Clay pun menelpon dan Frank langsung menjelaskan semuanya. Yang pastinya Frank geram karena Clay tidak kunjung memberikan titik tujuan akhir misi ini. Clay pun mengaku jika nanti si handler alias Sukirman yang akan memberitahu titik tujuannya kepada Frank. Clay juga bingung kenapa Sukirman menyuruh Frank pergi meninggalkan dua perampok tersebut dan membawa kabur uangnya. Frank pun memaksa Clay untuk segera menghubungi Sukirman, tapi Clay mengatakan jika dia sama sekali tidak tahu tentang semua ini. Clay juga tidak tahu siapa identitas Sukirman maupun Pak Ijo yang sempat mengirim SMS ancaman tentang pembunuhan Frank dan Clay. Namun Clay hanya menyarankan agar Frank mengirimkan uangnya sesuai perintah Sukirman. Mendengar itu, Frank pun merasa jika sebenarnya misi ini adalah jebakan. Setelah itu Katie kembali menelpon Frank dan Frank pun berbicara baik-baik kepada Ryan, ngomong secara bijak antar pria agar Ryan segera pulang di jam 9 malam setelah selesai menonton film di rumah. You even tell me where to drop. Supposed to give you the spot, man. This Clay. I'm gonna fix it. We're done. Me that you and I were dead. You and I were dead. You got any ideas? That sounds great. And you'll be home by 9 o'clock, yeah? Yeah. Sesampainya di stasiun Chandler, Sukirman pun mengatakan bahwa Frank harus melakukan transaksi di sana dengan uang di bagasinya. Namun begitu melihat sekumpulan orang yang mendekati mobilnya, Frank pun langsung tancap gas kabur karena takut jika itu adalah transaksi narkoboy dan bisa saja orang-orang itu akan menyerang Frank ya kan. Sebenarnya lur, Frank juga agak takut menjalankan pekerjaan ini kalau bukan karena kepepet butuh uang untuk membayar hutangnya. Sebab Frank belum setahun bebas dari penjara. You're not making a drop. You're gonna make. That. Just tell me where to drop them. Ready? Find someone to do the nuts. Call around. You what? Wasn't you running out with his money? Hear me, Clay? I owe him money. It's my ass. I want to know who I'm dealing with. Clay pun menjelaskan via telepon yang ternyata misi tadi memang transaksi narkoboy dan Frank menolak karena dia tidak ingin terkait dengan hal-hal seperti itu dan tugasnya hanya sebatas mengantar saja, bukan bertransaksi. Lalu Clay mengatakan jika dia akan mengganti Frank dengan supir lain untuk transaksi di stasiun Chandler. Mereka pun akhirnya berdebat dan jika Frank terus memaksa untuk mengetahui siapakah identitas asli Sukirman dan orang-orang di stasiun tadi, maka Clay akan melapor jika Frank membawa kabur uangnya.
Setelah telepon mati, Frank pun buru-buru OTW ke tempat Clay untuk menyuruhnya melakukan transaksi narkoba sendiri. Tapi tiba-tiba di jalan ada seorang pemotor yang menguntit Frank, sebut saja bejo lur, dan Clay pun kembali menelpon memaksa agar Frank mau melakukan transaksinya. Setelah itu Frank sempat mengerem mobilnya, yang anehnya bejo tetap menjaga jarak dengan Frank. Tak lama kemudian Jessica menelpon Frank dan menyalahkannya karena membiarkan Katie berduaan di rumah dengan Ryan. Begitu telepon mati, Frank pun sempat mengancam bejo dengan menunjukkan AK-47-nya. Setelah itu Sukirman menelpon dan Frank yang sudah muak memintanya untuk memberitahu di manakah uang-uang rampokan itu harus dikirimkan. Jika Sukirman masih mempermainkan dirinya, maka Frank mengancam akan membakar semua uangnya. Namun Sukirman mengancam balik, jika Frank tidak menuruti perintahnya, maka Frank akan dibunuh. Di saat yang sama, Paijo kembali mengirim SMS yang mengatakan jika Clay akan segera dibunuh, lalu Frank juga akan diburu karena uang-uang itu adalah miliknya. Lalu yang terjadi, lur. What? You don't listen to me, you're gonna get hurt. Sesampainya di tempat Clay, Frank pun langsung menyeretnya masuk ke mobil sampai mematahkan lengan kanannya. Jelas Frank sangat geram karena Clay tidak menjelaskan misinya secara detail. Jika ini semua hanyalah transaksi narkoba, ya kan? Dan Frank merasa Clay telah menjebaknya. Setelah itu mereka pun OTW ke stasiun Chandler dan tiba-tiba Frank ditelepon oleh Paijo. Paijo mengatakan jika dia akan memburu mereka berdua karena Frank telah mengacaukan misi perampokan banknya dan Clay adalah seorang pengkhianat. Ngerinya setelah itu mereka pun ditembaki oleh Paijo yang sudah menunggu di depan mobil. Untungnya mereka berhasil lolos dan ternyata Paijo adalah handler yang sesungguhnya, lur. Misi itu sebenarnya memang misi perampokan bank dan dua orang di awal film adalah anak buah Paijo. Tapi brengkesnya demi untung yang besar, Clay diam-diam melakukan perjanjian dengan Sukirman, handler yang palsu, dan Sukirman menyuruh Frank menggunakan uang rampokan Paijo untuk transaksi narkoboy. Bahkan tadi Sukirman menyuruh anak buahnya yaitu Bejo untuk membunuh Frank karena tidak mau menurut. Ya, Frank yang selama ini hanya nganter-nganterin aja, sekarang menjadi target Paijo, ya kan lur? Apalagi Clay baru menjelaskan jika Paijo dan Sukirman berasal dari dua geng yang saling bersih tegang. Paijo dari West End, sedangkan Sukirman dari geng Philadelphia. Di lain sisi, Frank punya utang yang sangat besar ke West End karena mereka sudah memperhatikan keluarga Frank selama 3 tahun dia di penjara. Mamam, ya kan? Dengan ini bukan hanya Frank, tapi keluarganya juga akan menjadi incaran geng West End. Perang juga akan segera terjadi antara dua geng tersebut dan uang yang diperebutkan ada di tangan Frank. Tapi tiba-tiba, Guy, who the have I been talking to him? He's a new Philly guy. I want to know who the West End guy is. Don't say anything. You got a dude, bunch of favors while I was in the joint. It's because they took care of me when I was inside. And then you're gonna get the town. They need that fucking money. Slick, don't. Name, what's the West End guy's name, Clay? Tell me. karena saking ketakutannya, Clay pun nekat bundir dan dia belum sempat memberitai siapa sebenarnya identitas asli Paijo. Frank bisa-bisa dituduh membunuh Clay dan sekarang posisinya semakin sulit. Setelah itu Frank pun membuang mayat Clay di jalanan begitu saja dan membersihkan noda darah di mobilnya. Frank pun lanjut jalan tanpa tujuan. Lalu Sukirman menelponnya kembali dan mengaku jika dia mengetahui tentang keluarga Frank. Gak pakai lama, Frank pun langsung menelpon Katie dan menyuruhnya agar segera kabur menyelamatkan diri bersama Ryan ke rumah pamannya. Namun karena Ryan sudah pulang, Frank pun memaksa Katie membawa mobil Porsche-nya ke sebuah gedung parkir di area Grand Street. Namun Frank tidak mau menjelaskan jika ini semua berkaitan dengan perang geng. Setelah itu Frank menelpon Jessica dan menyuruhnya untuk bertemu Katie. Akan tetapi lur, Jessica sudah keburu didatangi oleh kroco-kroconya Sukirman. And I want you to go to the garage on... I'm not allowed to drive on the road. You take your time. You can do this, all right? And I'll meet you there. I need you to leave the house. Can you do that? I Jess. can't get her to Jess!
Setelah itu Sukirman menelpon kembali dan menyuruh Frank segera menyerahkan uangnya atau Sukirman akan memperkaos Jessica. Frank pun hanya bisa pasrah dan langsung memberitahukan lokasinya sekarang. Tak lama kemudian Pak Ijo menelpon dan Frank mengaku dia sama sekali tidak berniat mengacaukan perampokan geng West End. Untungnya Pak Ijo percaya lur, karena dia sudah tahu jika Clay lah yang mengacaukan semua ini dan Frank diminta menyerahkan uang tersebut saat itu juga. Frank pun bingung karena posisinya serba salah dan ke siapapun dia memberikan uangnya, bisa-bisa keluarganya akan celaka. Frank pun memberitahu bahwa mantan istrinya diculik juga akan diperkaos oleh Sukirman. Namun mendengar itu Paijo yakin Sukirman hanya menggertak dan Paijo berjanji untuk membantu Frank demi menyelamatkan Jessica dan Katie. Sebab keluarga Paijo juga bisa terancam jika uang itu tidak diterima oleh geng West End. Frank akhirnya sepakat untuk menyerahkan uangnya ke Paijo karena geng West End lebih bisa dipercaya daripada Sukirman yang belum dia kenal. Hear me? I got a daughter. He can grab her too. Eaten alive, that's what scares me. And I'm the guy that could pull you out of my family and I'll help you save you. What do you think I'm gonna do? I'm gonna kill him. I'll kill this Ex-wife, and I got your money. Ketika Sukirman menelpon lagi, sekarang situasi pun berbalik lur. Frank tidak lagi jiper. Dia pura-pura tidak peduli jika Jessica diperkaos dan yang terpenting uang itu masih ada di tangan Frank. Sukirman akhirnya berjanji tidak akan menyakiti Jessica asalkan uangnya segera diserahkan. Lalu setelah Frank menenangkan Jessica, dia pun memberitahu Sukirman di mana lokasi penyerahan uangnya. Dan begitu telepon dimatikan, Frank segera memberikan lokasi itu ke Paijo agar nanti kroco-kroconya bisa membantu menyerang Sukirman sekaligus menyelamatkan Jessica. Jika rencana ini berhasil, Paijo berjanji akan menganggap lunas semua hutang Frank selama 3 tahun terakhir dia di penjara. Tapi tiba-tiba Frank ditabrak anak buah Sukirman dan dia langsung menembaki Frank. Namun untungnya Frank berhasil membunuhnya dengan AK-47. Merasa curiga, Frank pun mengecek tas uang di bagasinya dan ternyata benar lur, ada pelacak di dalamnya yang langsung dia buang. Lalu Frank pun membakar mobil BMW tersebut dan membawa pergi tas uangnya juga seekor pistol ke tempat parkiran Grand Street. Ketika sampai di sana, untungnya Katie baik-baik saja dan masih berada di mobil Porsche 911 milik Frank. Setelah memasukkan tas uangnya ke bagasi, Frank pun OTW bersama Katie ke parkiran TKP, tempat bertemu dengan Sukirman. Namun di perjalanan Frank dan Katie sempat berdebat karena Katie takut jika tas uang tersebut akan menyebabkan ayahnya masuk penjara lagi. Frank tidak menjelaskan secara detail segala masalahnya di malam itu. Dan setibanya di parkiran TKP, Frank memberikan dompetnya ke Katie lalu memintanya untuk nyetir sendiri ke rumah pamannya. Dan ibunya Jessica pasti akan segera menghubungi Katie. Karena tidak yakin dirinya masih selamat, Frank pun memberi pesan terakhir ke putrinya dengan mengatakan agar Katie tumbuh menjadi seorang perempuan yang memiliki prinsip dan bisa membedakan mana hal yang salah, mana yang benar, serta jangan membela seorang laki-laki yang tidak bisa menghargainya. Sungguh scene yang sangat menyentuh hati karena Frank hanya ingin yang terbaik untuk anak gadisnya. Your Uncle Richard, Mom's gonna call you. Tell him to keep his promise, okay? You don't ever do anything that doesn't feel right to you. No, you're not gonna freak. You've done it 100 times. Alih-alih OTW ke rumah pamannya, diam-diam Katie mengikuti sang ayah naik ke lantai atas parkiran tempat Frank bertemu Sukirman and the gang. Dari kejauhan Katie pun melihat emaknya yang diserahkan oleh Sukirman. Namun tiba-tiba Frank menyalakan bom molotov dan melemparnya ke mobil Sukirman. Jessica pun segera kabur ke mobil geng West End yang berada di dekat sana. Sedangkan Frank melarikan diri dengan 2 tas uangnya. Melihat itu, Katie langsung menyalakan mobilnya dan buru-buru menjemput ayahnya. Meski Jessica sudah aman, namun sekarang Katie dan Frank dikejar oleh mobil Sukirman. Where's Mom? Where's Mom? Safe. Control.
See him? No. Okay, right. Stop. Setelah berhasil menjauh dari Sukirman, Frank pun gantian nyetir dengan Katie dan berencana akan memancing Sukirman agar mengikutinya ke tempat geng Pak Ijo berjaga. Sampai akhirnya Sit back. Stay there. It's on my... Interested on On Evergreen. Stay there. Alhamdulillahnya setelah semua yang terjadi, Frank berhasil menjalankan misi dengan sukses. Sukirman mati ditembak oleh geng West End. Jessica telah lolos dan Frank sudah menyerahkan 2 tas uang itu ke Pak Ijo. Sementara Katie juga sehat walafiat tanpa luka sedikit pun, lur. Dari sana Frank pun menyetir ke tempat janjiannya dengan Jessica di sebuah warmindo. Dan saat OTW, Frank memuji skillnya Katie dalam mengendarai mobil. Apalagi jika Katie menuruti ayahnya pergi ke rumah sang paman, bisa-bisa Frank tidak akan selamat malam itu. Lalu setibanya di warkop, dari mobil Frank pun hanya memperhatikan Katie bertemu mantan istrinya. It's good driving, babe. You did a good job. You did a hell of a job. I didn't leave you like you said. Glad you didn't leave me. Like I... Where's Mom? Why was she here? Mom's okay, baby. We're... Buyar, pesan moral dari film ini adalah jaga keluargamu sebaik mungkin, lur. Dan daripada jadi supir kriminal, mending juga jadi supir online, ya kan? Halal, aman, tenang, sehat, gemar ripah lo jinawi, semuanya lah, lur. Assalamualaikum.